106 di Untirta, selamat siang, gimana kabarnya? Iya. Puasanya hari ini ya kan? Seperti biasa Puasanya siangnya hari kamu ini. bakal ditemenin sama Bara dan juga Givar, iya. Yoi, di Guru on Radio ya. Di Guru on Radio. Jadi selama kurang lebih 2 jam ini kita akan menemani kamu dengan membahas soal-soal P3K. Sepertinya masih melanjutkan soal yang kemarin ya, Far? Ada soal bahasa Indonesia. Gitu. Ngasih pedo apa? Pedagogi. Sorry dong. Besok efek puasa. Sorry. Ya kan masih lapar, masih jam-jam lapar nih ya. Tapi harus tetap semangat. Yoi, ya kan? bener. Oke, jadi stay tune terus ya buat bareng kita. Oke? Yes, sampai jam 3 Yes, apa? Maksudnya kan mau 1-0 mau mengagetkan kan ya kan. Lu pernah nonton Mr. Bean gak? Yang kan ada mungkin yang lagi dengerin kita di YouTube baik maupun di radio gitu. Ada yang lagi terngantuk-ngantuk lagi puasa pas ketika gua 1-0 langsung gitu kan, langsung semangat lagi Pak. Iya. Bisa semangat, bisa diganti langsung radio. Iya. Apa sih ini? Ganti. Oke, melanjutkan kemarin ya. Yes. Kita sudah sampai ke soal nomor 17 ya kan? Kita sudah sampai ke soal nomor 17. Kali ini tentu kita akan lanjut ke soal nomor 18. Lanjut lagi dong. Iya. Masa di situ-situ terus ya? Enggak harus udah minggu lalu ya kita ya. Apanya nih? Soal 17 tuh hari Kamis. Hari Kamis. Iya. Sekarang hari Selasa kita melanjutkan lagi ya kan? Oke ke soal deh. nomor 18. Mana nih soal 18 ini? Iya. Hah? Iya gak sih? Iya dong Bung Givar. Pastinya ya kan? Oke deh. Soal 18 ya langsung aja kali ya. Boleh. 18 tapi ada filosofi angka gitu atau nggak ada? 18 itu sebelum 19. Aduh. Nanti angka-angka magicnya belum belum keluar. 18 langsung aja nih ya. Iya. Jadi soalnya adalah seorang guru memberikan umpan balik dan penguatan tentang hasil menulis teks deskripsi. Iya. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan pra pembelajaran. Oke, B, Awal pembelajaran. C, Inti pembelajaran. D, Penutup pembelajaran. dan Tindak lanjut pembelajaran. Oke, kita baca dulu pembahasannya ya. Ya nggak terlalu panjang sih ini ya. Yes. Pembahasannya agak familiar kan? Sebenarnya udah dibahas kemarin tapi takut ada masih Familiar. lupa. Ada yang lupa, belum Benar. tahu kan. Kita ingetin gitu. lagi nih ya. Oke. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Nah, kegiatan pendahuluan ini terdiri atas penyiapan peserta didik, pemberian motivasi secara kontekstual, persepsi masalahnya. Persepsi. Iya, penjelasan espresso. penjelasan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar dan penyampaian cakupan materi yang akan dipelajari. Ya. Yang kedua, kegiatan inti ini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajarannya. Kegiatan penutupnya terdiri atas refleksi bersama, pemberian umpan balik oleh guru, pemberian umpan balik nih, ini garis bawah ini ya, pemberian penugasan PR ya, atau tindak lanjut pemberian informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran berikutnya. Kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah pemberian umpan balik untuk menguatkan proses pembelajaran yang telah terjadi. Kegiatan tersebut adalah di kegiatan Di mana? akhir pembelajaran. Oh iya. Jadi jawabannya adalah D. Penutup pembelajaran. Penutup pembelajaran. Ya. Oke, jadi memberikan umpan balik ya, gitu Bener, kan. Memberikan bener. informasi, memberikan tugas gitu kan, hasil menulis tes deskripsinya. Iya, itu balik lagi ya. Kita harus tahu dulu sih pendahuluan apa, inti apa ya, Dan juga penutup penutup apa. apa gitu. Iya. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia ini memang lagi-laginya kita tidak bosan mengingatkan bahwasannya memang akan membingungkan kalian jika kalian itu membaca saja malas. Wah, itu dia benar. Sebuah message atau pesan. Wih, keren. Oke, next. Keren. Selanjutnya Bar. Soal selanjutnya nih. Seorang guru memberikan pengalamannya dalam bentuk contoh sebuah puisi untuk merangsang siswa dengan pembelajaran menulis sebuah puisi. Oke. Kok rasanya familiar ya soalnya. Hal tersebut
biasa dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. inti pembelajaran, dan D. Penutup pembelajaran, dan terakhir E. Ada tindak lanjut pembelajaran. Oke deh. Pembahasannya sama kayak tadi ya. Bahasannya sama kayak tadi ya Pembahasannya kan? sama kayak tadi. Ada kegiatan pendahuluan ya kan, kegiatan pendahuluan, ada juga Inti, ada penutup. ada penutup. Nah, di sini di soalnya nih guru memberikan pengalamannya dalam bentuk contoh sebuah puisi untuk merangsang siswa terkait dengan pembelajaran menulis sebuah puisi. Nah, biasanya merangsang tuh Biasanya kan kalau kita perhatikan soal ini ya kan, ketika kita suruh datang duduk di kelas gitu kan. Iya. Pasti biasanya tuh ada intro Iya, benar, dulu benar. untuk merangsang, untuk memfreshkan pikiran, ayo mulai yuk belajar gitu. Nah, di sini intronya adalah membuat sebuah puisi. Yoi. Ini enggak Memberikan sebuah pengalaman puisi, si iya. gurunya ya Melalui sebuah puisi. melalui sebuah puisi. Tadi pagi. Waduh. Gitu kan kali kan. Oh Hayati tadi pagi. Tadi pagi ketika saya membeli nasi uduk, Iya, ternyata dompet saya ketinggalan. saya pun terngantuk-ngantuk. Waduh. Oke. Jadi jawabannya udah jelas ya. Jawabannya Adalah B, Yoi. yaitu awal pembelajaran. namanya juga merangsang ya, memancing untuk Memancing. siswa-siswinya biar lebih bisa in gitu ya ke dalam Iya, materi pelajarannya. Tune in ya. Yoi. Betul banget ya. Benar. Satu lagi kali ya. Lanjut. Satu lagi ya, Smartisan ya. Satu lagi apa? Udah nih, satu lagi. Satu lagi. Boleh, ya. boleh. Satu lagi biar per segmen 3. Siap. Ya. Ini soalnya adalah Uh-uh. setelah siswa menyimak video pembacaan puisi, guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Siswa diminta menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Nah, hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, dan C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, yang terakhir ada E. Tindak lanjut pembelajaran. Apa ya kira-kira ya? Aduh, gini ya Bung Gifar, nih biar dijelaskan oleh guru Bapak Bara. Wah, siap Bapak Bara, silakan Bapak Bara. Di sini sebenarnya kita gampang. Gampang. Lagi-lagi. Smartisan harus rajin membaca, bacalah. Ikro. Kata Nabi Muhammad ya. Benar. gitu kan. Kita harus rajin membaca. Di sini ada kata-kata setelah siswa menyimak video pembacaan puisi. Nah, benar. Berarti ada kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh guru, ya kan. bener. Jadi kita menyimak dulu videonya, ya kan. Habis itu setelah menyimak video pembacaan puisi, siswa diminta untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Berarti awalnya udah ada dong. Udah ada Video pembacaan puisi. Betul. Siswa disuruh nyimak tuh awalnya ya. Mulai menyimak. Nah, ini gampang nih. Berarti jawabannya kalau awal udah, berarti udah masuk ke inti. Berarti jawabannya adalah C. Inti pembelajaran, Di mana intinya kalian juga harus rajin membaca Smartisan. Oke. Betul banget. 106 di Tirta Smart Energy ya, masih kembali bersama Bara Multajam dan juga Gifar Hilman ya. Tiba-tiba jadi ganti nama ya kita. Intermezzo. Yes, dan masih di program Guru on Radio ya tentunya ya. Betul sekali, dan juga baru lupa ngingetin nih. Kenapa? Jangan lupa sedia kertas ya, bener. sedia note ya kan, Bener. catatan gitu, karena ini salah satu soal-soal yang valid yang nantinya keluar ya gitu loh. Betul. Kita juga melakukan pembelajaran bareng ya kan, kita bahas soalnya, kita kasih jawabannya buat Smartisan di rumah. Iya, semua. daripada tiduran aja di rumah ya, mending kita sama-sama bahas soal gitu ya kan, mencari ilmu. Beribadah loh. Yoi. Melakukan kegiatan segala sesuatunya di bulan puasa itu hitungannya ibadah. Wah, Apalagi mantap. kegiatan itu bermanfaat. Bener. Lanjut aja kali ya. Lanjut. Tadi soal nomor 18 ya. Iya, 18. Sekarang 19. Gimana nih? Enggak, kan tadi 3 ya. 3 tadi berapa? 17. 18. 20 dong. Dari berapa sih kita bacain? Dari 18. Oh. 18, 20. Sekarang 21 ya. 21. Iya. Ini sekarang soal nomor 21 ini akan dibacakan oleh Gifar ya, silakan.
Jadi seorang guru akan mengajarkan materi dengan kompetensi dasar 4.6 yang mana menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Bentuk instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah A. Tes tertulis tentang pengetahuan faktual, dan B. Ada tes lisan tentang pengetahuan prosedural. C. Tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif. D. Lembar observasi dan wawancara. E. Penugasan dan lembar observasi. Nah, kita mulai pembahasannya nih. pembahasannya. Jadi karakteristik penilaian otentik ini adalah sebagai berikut nih. Yang pertama, bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Pencapaian kompetensi terhadap suatu atau satu kompetensi dasar atau formatif maupun pencapaian terhadap standar kompetensi atau kompetensi inti dalam satu semester atau sumatif. Yang kedua, mengukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta, menekankan pencapaian kompetensi keterampilan atau skill dan kinerja atau performance, bukan kompetensi yang sifatnya hafalan dan ingatan. Nah, yang ketiga nih ada berkesinambungan dan terintegrasi, merupakan suatu kesatuan secara utuh sebagai alat untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi siswa. Nah, yang terakhir, yang keempat ada dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif. Untuk menilai kemampuan siswa dalam menciptakan kembali teks anekdot dilakukan melalui penilaian kompetensi, sikap, dan keterampilan. Teknik dan bentuk yang tepat adalah tes uraian berbentuk penugasan berupa hasil tulisan teks anekdot, dan untuk penilaian sikapnya saat siswa menyampaikan secara lisan, maka Jawaban yang tepat adalah yaitu opsi penugasan dan lembar observasi. Kenapa Karena penugasan untuk mengukur keterampilan menulis dan lembar observasi untuk mengukur sikap siswa dalam menyampaikan hasil tulisannya secara lisan. Oh, jadi bukan cuma ditulis dikumpulin ya. Tuh, jadi dipresentasikan. Bener. Biasanya kalau yang kelompok gini nih, kalau kenapa? Ada ya maksudnya kan kita kan kalau tugas-tugas presentasi gitu yang ngerjain bukan kita gitu. Iya, Kita begitu maju ikut maju. Nanti ya kan bacain kerja kelompok kan misalnya ada 5 kerja kelompok, yang kerja satu yang berkelompok 4 orang. Ini kesimpulan baru. Jangan buat Bapak Ibu guru ya, nanti diperhatikan lagi siswa-siswa seperti kita nih. Bener-bener kalau mau ya Bapak Ibu guru kerja kelompok tuh langsung dikasih porsinya masing-masing ya. Kamu bagian apa, kamu bagian apa gitu. Nanti yang ngerjain yang pinter doang soalnya. Bener. Gitu. Masa ada yang tugasnya cuma enter doang ya kan, mindahin slide doang. Slide berikutnya. Oke, sama nih kayak soal berikutnya nih. Soal berikutnya apa Bar? Ada untuk mengukur sikap kerja sama siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan kompetensi dasar 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis, diperlukan instrumen penilaian yang sesuai, yaitu pedoman observasi. Salah satu butir indikator penilaian yang dapat digunakan adalah yang A. Pengertian kerjasama dan jenis-jenis kerjasama. B. Keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. C. Pemahaman terhadap struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Yang D. Ada keaktifan dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Yang E. Ada keaktifan dan partisipasi dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Pembahasannya adalah Perkemendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian mengatur tentang prosedur penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan A. Mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Yang B. Ada mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Ada C juga menindaklanjuti hasil pengamatan, dan D. mendeskripsikan perilaku peserta didik. Nah, bentuk instrumen dalam penilaian sikap terdiri atas pedoman observasi, daftar cek, dan skala penilaian disertai rubrik, lembar penilaian diri, lembar penilaian antar peserta, dan lembar jurnal. Jadi, jawabannya adalah Jawabannya adalah yang B. Ya. Yang mana adalah keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. Nah, iya ini ya.
Karena memang namanya juga mengukur sikap kerjasama ya. Betul kan ini tadi Ini bahas ya kan. Bener. Kerja kelompok ya, kalian buat kelompok 5 orang yang kerja 1. Bener. Atau mungkin kan ada menciptakan dari tulisan dan juga lisan kan ya. Iya. Maksudnya bakal dipresentasiin gitu. Nah, kalau mau nih Bapak Ibu guru dipresentasiinnya dibagi lagi satu-satu ya kan. Oh, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Terus jadi ditanya. Masing-masing tuh istilahnya kayak belajar lah gitu ya kan. Nggak mungkin ada satu orang doang yang kerja gitu jadinya. Begitu masing-masing udah dikasih ini bagian-bagiannya, terus ditanya, kamu ngerti nggak bagian kamu? Waduh. Ya iya makanya. Supaya tidak terjadi lagi kerja kelompok yang kerja 1. Yang kelompok yang lainnya yang berkelompok bergibah ya kan. di depan tuh gini aja. Iya ya Allah. Lu baca. Oke, next soal. Selanjutnya nih ya. Seorang guru akan mengajar dengan kompetensi dasar 3.11 yang mana menganalisis isi, struktur dan kebahasaan teks negosiasi, dan juga teknik dan bentuk instrumen yang digunakan oleh guru adalah tes tertulis berupa uraian. Salah satu indikator penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Apakah yang dimaksud dengan struktur dan kebahasaan teks negosiasi? Yang B. Apakah perbedaan struktur organisasi teks negosiasi dengan teks yang lain? Yang C. Apakah perbedaan aspek kebahasaan teks negosiasi dengan teks yang lain? Yang D. Mengapa struktur organisasi teks negosiasi berbeda dengan teks yang lain? Yang E. Tulislah struktur teks negosiasi seperti yang ada dalam teks yang sudah disediakan. Oke. Baca baik-baik. Udah kita baca baik-baik ya. Smartisan udah baca baik-baik soalnya, udah dengar baik-baik. Nah, ini kita kasih pembahasannya yang pertama. Silakan, Bar. Ada Perkemendikbud lagi nomor 23 nih. Perkemendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian mengatur tentang prosedur penilaian aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Yaitu yang pertama nih, ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan untuk faktual, konseptual maupun prosedural serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian. Guru memilih teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Yang kedua ada teknik penilaian. Pengetahuan terdiri atas tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Yang ketiga, ini ketiga bener ya? Yang ketiga ada bentuk instrumen untuk tes. Nah, bentuk instrumen ini ada meliputi benar dan salah, menjodohkan, pilihan ganda, isian atau melengkapi, dan uraian. Nah, yang terakhir belum terakhir, maksudnya sebelum terakhir ada bentuk instrumen penugasan, adalah tugas individu atau tugas kelompok, barusan kita bahas ya. Kemudian ada yang terakhir ada bentuk instrumen portofolio, adalah sampel pekerjaan siswa terbaik yang diperoleh dari penugasan dan tes tertulis. Nah, bentuk tes uraian sudah tepat digunakan untuk menilai kompetensi pengetahuan, dan indikator penilaian yang tepat untuk menilai kemampuan menganalisis adalah membuat tulisan tentang hasil analisis. Yoi. Jadi jawabannya adalah yang E. Kenapa yang E? Karena mengetes keterampilan menganalisis isi informasi, struktur dan kebahasaan teks negosiasi melalui kegiatan menulis. Yang E itu ya. Tulislah struktur tuh kan, perintah. Oh, perintah. Yoi. Ini biasanya ada tanda seru nih. Nah, itu ada tanda seru akhirnya tuh kan, perintah. Tulislah struktur. Gak, sebenarnya ada beberapa hal yang pengen tak tanya sih sebenarnya. Apa nih? Ya maksudnya kayak lo nanya ke siapa juga lagi. Lo gitu. Maksudnya guru ini kan dalam bentuk tulisan ya. Kalau lisannya gimana ya penyebutannya, kayak tulislah kayak tadi yang lo sebutin kali ya. Tulislah struktur kayak gitu sih maksudnya. Ini sebuah soal perintah untuk dilakukan. Nah, jadi jawabannya E lah ya, udah lah ya. E ya. Itu dia Smartisan soal nomor 23 berarti ya. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng-bareng sama kita. Ada Glenn Fredly dulu nih, akhir cerita cinta. 106 Dian Tirta. Smart Energy udah mulai memasuki jam 2. Yoi, dan kita masih bahas soal tentunya ya. Iya, jadi tetap stay tune dengan kita terus ya. Gitu sambil menunggu waktu-waktu buka puasa yang masih lama lah ya. Udah nggak usah ditungguin. Oh, ditungguin makin lama biasanya. Makin lama, betul. Emang biasanya gitu sih. Kadang memang ada yang ditungguin lama banget gitu. Bener. Oke, lanjut aja kayaknya. Lanjut ya. Soal selanjutnya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik, guru dapat menggunakan evaluasi A. Sumatif, B. Formatif,
dan C ada proses, D hasil, dan E hasil belajar. Nah. Apa bedanya D sama E ini? Mungkin ada bedanya. Oh, mungkin ada bedanya. Nah, kayaknya kita bahas. Kita bahas kan. Ini sebuah pertanyaan kan, kadang kita apa bedanya ya? Tapi ternyata ini evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kalau evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Terus evaluasi proses adalah evaluasi. Ya, yang mana nih? Lu apa gue yang ngomong? Iya, lanjut. Evaluasi proses adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai pelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Dan evaluasi hasil adalah evaluasi pembelajaran yang ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik. Yang terakhir ada evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar adalah evaluasi yang mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan belajar yang ditetapkan baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan ternyata beda kan hasil dan hasil belajar. Oh, ini salah satu soal yang yang mengecoh ini ya. Iya. Karena ada hasil dan hasil belajar. Apa bedanya hasil belajar? Mungkin kalau nggak ada kita, kalian nggak tahu kan bedanya gitu. Iya. Harusnya beruntung nih yang nonton kita. Jadi jawaban apa, Bung Gifar? Jadi jawabannya adalah D, hasil ya. Oke. Karena hasil adalah evaluasi pembelajaran yang ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik ya. Iya dong. Gitu Karena soalnya kan itu tuh, untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik, guru dapat menggunakan evaluasi D, berarti hasil. Iya, maksudnya kan kita kurang lebih belajar di kelas misalnya 6 bulan. Belajar, tentu yang dilihat ya hasil. Gitu kan, untuk mengetahui keberhasilan sebuah pendidikan yang dilihat hasil. Tuh, selanjutnya. Oh, ini udah beda nih pembahasannya nih ya. Ini apa? Kalau tadi pedagogik kita yang kita bahas. Iya. Sekarang adalah soal dan pembahasan kompetensi profesional. Oh, ini naik level ya. Naik level, yoi. Oke, ini kita mulai nih soal nomor 1 nih ya, profesional. Nah, soal nomor 1 adalah ini ada kata-kata yang legend nih. Bacalah dengan cermat teks dialog singkat berikut ini. Ini legend nih. Oke, yang pertama ada, sejauh mana Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi Sejauh mana Kementerian Pendidikan sudah mengantisipasi terjadinya kebocoran soal UNAS? Terus? Yang kedua ada, di samping melalui pengawasan ketat selama penyusunan dan pencetakan pendistribusian soal juga dikawal oleh sejumlah pihak termasuk petugas dari kepolisian. Dialog di atas menggunakan bahasa Indonesia ragam, A. santai, B. akrab, C. informal, D. non formal, dan E. formal. Pembahasannya Bung Gifar. Jadi ragam bahasa formal adalah ragam bahasa yang memiliki ciri sebagai berikut. Menggunakan gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua menggunakan imbuhan secara lengkap. D. Menggunakan kata ganti resmi. Kode sih, yang ketiga maksudnya. Yang keempat menggunakan kata baku. Yang kelima menggunakan ejaan yang disempurnakan. Dan yang keenam ini menghindari unsur kedaerahan. Itu menurut Nasuca Yakub Rohmadi Muhammad dan Wahyudi Agus Budi pada buku Bahasa Indonesia untuk penulisan karya tulis ilmiah terbitan adalah ya penerbitnya. Bener. Ini Tahun valid nih ya. Iya. Valid nih. Jadi kalau menurut buku itu, nah itu tadi tuh ragam bahasa formal ini ciri-cirinya ada banyak. Sebenarnya kalau udah dibaca begitu berarti jawabannya udah ketahuan ya. Udah ketahuan dong. Jawabannya adalah yang formal. Apalagi kan ini pesan ya kan, pesan yang khusus gitu kan. Sebuah pesan peringatan kepada Kementerian Pendidikan gitu. Oke, lanjut. Satu lagi ya. Soal selanjutnya, seorang guru menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa tertentu dengan anggapan bahwa pemerolehan bahasa itu terjadi melalui pengkondisian atau pembiasaan. Nah, anggapan guru itu didasari oleh paham aliran linguistik yang lazim disebut teori A. Nativisme, Iya. B. Behaviorisme, C. Interaksionisme, D. Kognitivisme, dan E. Naturalisme. Nah, pembahasannya adalah aliran behaviorisme. Sorry diulang. Aliran behaviorisme adalah aliran yang beranggapan bahwa belajar merupakan hasil faktor eksternal yang dikenakan kepada suatu organisme. Ini menurut
B.F. Skinner, anjir. Dalam bukunya terbitan tahun 1957, tua banget ya. Oke. Menurut Skinner, perilaku kebahasaan sama dengan perilaku yang lain, yaitu dikontrol oleh konsekuensinya. Dengan demikian, pemerolehan bahasa juga dikondisikan, dibiasakan, dan dikontrol. Nah, lagi-lagi nih pembahasannya udah dijelas banget dikasih tahu ya. Kalau jawabannya adalah Behaviorisme. Yoi, karena pembahasannya tadi langsung menjelaskan tentang behaviorisme itu, ya kan? Oke, merupakan faktor eksternal ya yang dikenakan kepada suatu organisme. Itu dia Smartisan ya. Itu dia Smartisan ya. Kita sudah masuk soal profesional ya. Yoi, gitu berarti selanjutnya kita bakal bahas soal profesional lagi nih. Iya. Dan kemana-mana ini soal yang expert. Oke. Nih berikutnya ada Kia Afi, harus sampai di